Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada pada pembelajaran kali ini di pembelajaran tahap kedua tentang blogging atau blogger, kita akan belajar bagaimana memahami fungsi fitur-fitur atau menu yang ada pada dashboard blogger. Pada materi pertama yaitu tentang bagaimana membuat blog dengan template Epomax. Sekarang kita akan memahami bagaimana fungsi-fungsi fitur yang ada pada dashboard blogger. Oke, langsung saja. Oke. Ini adalah nama blog kita yang sudah pernah kita buat. Kalau kita ingin membuat blog yang baru, bisa kita klik ini. Akan mengarahkan untuk membuat blog baru seperti pada saat awal kita membuat blog. Oke, kita waterkan saja. Kemudian kalau kita ingin membuat postingan, ini bisa masuk ke sini, postingan baru. Jadi pada video sebelumnya itu kita sudah pahami bagaimana kalau kita ingin membuat postingan baru. Jadi masuknya di sini. Kemudian selanjutnya ini postingan. Postingan ini adalah tampilan artikel-artikel yang sudah kita posting. Ini jadi di postingan itu tampilannya di sini. Bisa kita lihat ini ke draft, label. Kemudian kalau kita mau hapus ini bisa. Ini adalah jumlah pembaca. Oke, selanjutnya kita di statistik. Statistik ini menggambarkan pengikut, kemudian jumlah postingan dan komentar, kemudian jumlah pengunjung secara keseluruhan, ada hari ini, ada kemarin, ada bulan ini, ada bulan lalu. Karena ini blog baru jadi dia tidak muncul. Oke, selanjutnya jadi itu untuk statistik. Kemudian komentar di sini adalah misalkan pada postingan kita ada yang berkomentar, maka dia akan muncul di sini. Selanjutnya penghasilan apabila blog kita mau ditautkan dengan iklan AdSense, maka di sini ini yang digunakan. Jadi untuk mendaftarkan blog ke Google AdSense melalui ini penghasilan. Selanjutnya halaman ini ya sebenarnya tampilannya sama seperti kalau kita ingin membuat postingan baru. Ini tampilannya. Ya. Tapi ini tidak penggunaannya belum terlalu digunakan karena masih di postingan, masih lebih banyak di postingan. Selanjutnya kita di tata letak. Tata letak ini untuk mengatur menu-menu hampir semua pengaturan tampilan blog ada di tata letak. Tata letak ini untuk sidebar, ini navigasi utama, tata letak ini pengaturan, kemudian tema atau template blog itu kalau kita mau ganti bisa ini cadangkan. Mari kita cadangkan dulu.
Kalau mau dipulihkan, bisa dipulihkan secara langsung, atau kita beralih ke tema klasik. Kemudian ada edit HTML, setelan seluler. Jadi kalau kita mau ganti-ganti template, ya masuk di tema. Kemudian kalau misalkan kita masih menggunakan template yang lama, berarti kita cadangkan. Kalau ingin langsung diganti, langsung ke pulihkan. Kemudian setelan, ini adalah setelan bagaimana kita menyetel dashboard Blogger. Nanti akan kami akan membuat video tentang bagaimana menyetel settingan SEO Blogger. Jadi ini kalau kita mau, ini agak lama juga waktunya kalau ingin dilakukan penyetelan pada setelan khusus untuk SEO Blogger. Jadi setelan ini fungsinya untuk menyetel blog dengan settingan SEO agar blog itu mudah ditemukan pada mesin pencari. Selanjutnya ini daftar bacaan. Daftar bacaan ini adalah fitur yang digunakan untuk mengikuti sebuah blog. Misalnya kita ada blog yang menurut kita bagus dan kita mau ikuti, itu bisa masuk ke sini. Ini daftar bacaan. Anda bisa, misalkan kita mau mengikuti blog, salah satu blog yang mungkin menurut kita itu cukup favorit, ya bisa kita tambahkan di sini. Kemudian masukkan URL-nya, ya. Misalnya kita masukkan kapla kita kompas.com, ya. Kemudian berikutnya setelah itu mau kita ikuti dengan nama atau secara anonim, ini kita lihat. Oke, Kompas ini sudah. Sekarang kita lihat tadi. Nah, ini Kompas. Ini mungkin Kompas. Ya, artinya untuk mengikuti sebuah blog bisa kita gunakan fitur ini di daftar bacaan. Kemudian fitur lihat blog. Di sini kalau kita ingin melihat tampilan blog apabila sudah diposting artikelnya, bisa kita lihat. Oke, itulah beberapa fitur-fitur yang ada pada dashboard Blogger. Fungsinya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila bermanfaat, jangan lupa di-share, subscribe, dinonton. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.